Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ini kita lakukan safety talk di sini sebagai pengganti yang kemarin kita skip karena hujan ya, karena cuaca. Sebelum topik yang akan dibicarakan seperti biasa, kita review insiden atau lesson learned dari insiden yang terjadi di minggu yang lalu. Yang terakhir itu property damage ya. Jadi ada insiden lesson learned property damage dari dump truck yang dari sisi medis mungkin sedikit ininya poinnya, tapi minimal itu dilakukan untuk apa ya, untuk supaya kita juga sesuai dengan arahan dari pimpinan seperti itu. Mungkin Pak Dokter langsung aja mengenai hal tersebut, silakan untuk disampaikan. Di belakangan ini kasus ini sudah dinyatakan pada hari Rabu kemarin, itu dinyatakan sebagai pandemik. Jadi bukan endemik lagi, tapi pandemik. Pandemik ini ada kata pan di depannya, artinya adalah kasus ini sudah mewabah secara mendunia. Tidak ada bangsa lagi yang bebas dari kasus ini. Begitu juga dari manajemen kita dari Hong Kong, dari head office sendiri, itu memberikan perhatian yang cukup serius tentang hal ini, sehingga walaupun mungkin kondisi kita di tempat di Bula jenisnya adalah virus, bukan bakteri, ya, bukan juga ongol-ongol, ya. Jadi ini adalah virus. Jadi setiap yang bernama virus itu mempunyai sifat khas. Sifat khas dari virus itu adalah sampai saat sekarang itu tidak ada virus yang bisa dimatikan. Karena virus itu sendiri sebenarnya adalah benda mati, dia bukan benda hidup. Jadi yang bisa dimatikan adalah hidup. Sesuatu yang hidup bisa dimatikan, tapi ini dia memang tidak hidup. Dia itu tidak bisa digolongkan sebagai makhluk hidup, dia itu adalah benda mati. Nah, cuma dia mempunyai sifat seperti makhluk hidup. Dia bisa dinyatakan oleh ahli, masa hidupnya itu, masa aktifnya itu adalah 14 hari. 14 hari. Ya, sekitar 2 minggu. Makanya seperti kita dengarkan di media sosial maupun TV, itu rata-rata orang yang tersuspek atau masyarakat yang tersuspek, yang terduga ada virus ini di antara mereka, itu akan diisolasi selama 14 hari. Nah, namun ada yang istimewa juga dengan virus corona ini, ternyata masa hidupnya itu tidak sama semuanya, tidak 14 hari semua. Bahkan ada yang ditemukan masa hidup mereka itu sudah sampai 20, malah ada yang 30 hari. Ya. Tapi yang dilakukan oleh pemerintah kita sampai saat sekarang adalah masih 14 hari. Nah, oleh karena itu mungkin tidak kita perpanjang sifatnya tadi, ya. Walaupun tadi kita bilang bahwa virus ini tidak bisa kita hentikan, kita matikan, karena memang dia tidak hidup sebenarnya, dia sebenarnya mati. Namun oleh karena itu jangan pula kita berpikir terlalu logis yang mengatakan kalau gitu ya sudah, kita terima apa adanya. Boleh, itu sah, itu kita ngomong terima apa adanya. Tapi bukan begitu juga sebenarnya, karena kita manusia ini mempunyai sifat berusaha. Mau usaha kita itu logis atau tidak, yang penting semangat usaha itu dihitung sebagai amal soleh, ya. Nah, untuk kasus COVID Corona 19 ini sekarang itu sudah tidak ditangani lagi oleh Depkes, oleh Departemen Kesehatan, tetapi ini sudah diserahkan per tanggal 10 Maret, yaitu hari Selasa kemarin, itu diserahkan kepada PNPB. Mungkin saudara-saudara sekalian tahu PNPB itu apa? Itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi ini sudah dianggap sebagai bencana. Ya, kita nggak tahu, tapi ada informasi PNPB ini. Nah, PNPB sendiri menyatakan bahwa penanganan kasus novel corona ini adalah bela negara. Ya. Artinya apa?
penanganan kasus corona ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak atau sekelompok orang saja, ya, tapi seluruh unsur bangsa mempunyai kewajiban. Ya, sama juga dengan perang, ya. Perang itu tidak hanya tentara. Kalau memang negara dalam keadaan kondisi perang, maka semuanya mempunyai kewajiban bela negara. Nah, dalam hal ini penanganan kasus corona ini dinyatakan oleh PNPB sebagai bela negara. Jadi tidak perlu ada kepanikan, tidak perlu ada cerita yang dilebih-lebihkan, ya. Nanti setiap pemeriksaan, kalau nanti akan ada dilakukan pemeriksaan, mohon patuh. Dan juga jangan panik juga nanti. Oh, datang ke klinik semuanya minta masker, ya. Vitamin boleh, ya. Cuman mohon maaf, orang sakit, orang yang sehat boleh bebas. Tapi yang sakit itu yang akan kita isolasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.